warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap nikmat yang Allah titipkan kepada kita menambah kedekatan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seiring dengan perjalanan waktu, umur kita yang semakin berkurang, kematian semakin dekat. Mudah-mudahan tidak ada nikmat, kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita sia-siakan, na'udzubillah, kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan umur yang barokah kepada kita, umur yang barokah, ziyadatul khair. Umur yang barokah itu umurnya bertambah, amal solehnya bertambah. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan ke pangkuan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang menjadi uswah dan qudwah bagi kita. Kaum muslimin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI, kita akan lanjutkan pembahasan yang terakhir kita tentang merencanakan keuangan, dan pada hari ini kita masuk pembahasan yang terakhir, yaitu merencanakan investasi. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ini didasari dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf. Qala tazra'u sab'a sinina da'aba fama hasabtum fazaruhu fi sunbulihi illa qalilan mimma ta'kulun. Jadi kita pada pagi ini akan membahas penggalan yang kedua. Qala tazra'u sab'a sinina da'aba fama hasabtum fazaruhu fi sunbulihi. Apa yang kamu tuai dari gandum itu kamu biarkan pada tangkainya, dengan tujuan adalah bahwa gandum di tahun pertama musim panen itu bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama, bisa digunakan pada tahun pertama musim paceklik, yaitu 7 tahun yang akan datang. Maknanya bahwa bagaimana kita mengelola aset, yang aset itu bisa kita gunakan untuk jangka panjang. Inilah yang kemudian kita maksud dengan investasi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan investasi? Saya mengambil definisi dari Kamus Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan investasi adalah aktivitas menempatkan modal, baik berupa uang atau aset berharga lainnya, ke dalam suatu benda. Jadi uang atau aset lainnya, apakah kemudian dia beli benda ataupun lembaga ataupun suatu pihak, dengan harapan pemodal atau investor kelak akan mendapatkan keuntungan. Kalau lembaga, kita punya uang, tempatkan di lembaga keuangan syariah. Uang itu diputar atau dalam bentuk deposito kah dia, ataupun dalam bentuk saham kah dia, yang kemudian itu dikelola, pada akhirnya nanti kita mendapatkan keuntungan dalam kurun waktu tertentu. Nah, tentunya investasi yang dilakukan ini tujuan akhirnya adalah kita mendapatkan keuntungan, walaupun kemudian boleh jadi di sana ada resiko kerugian. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada investasi itu sendiri sebenarnya adalah bisa jadi saya menempatkan uang dalam aset tertentu. Misalnya saya beli tanah, yang tanah itu kemudian akan saya jual ketika dia naik misalnya. Ataupun ada orang yang berpikir membeli emas. Sebenarnya emas itu sebenarnya bukan investasi ya, tapi menjaga nilai. Misalnya hari 2 tahun yang lalu harga emas 1 gram kita bilang di harga 600.000 contoh. Lalu kemudian kita beli 1 gram. Nah, kalau sekarang kita jual 1 gram itu harganya sudah mencapai 900.000. Ada kenaikan. Ada orang ini menganggap investasi kalau kemudian dia menjual emasnya, maka ada selisih uang keuntungan 300.000. Tapi sebenarnya kalau kita membeli emas,
kita menjaga nilai uang tersebut sehingga dia punya daya beli yang sama antara 2 tahun yang lalu dengan 2 tahun kemudian. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang menempatkan uang supaya dia kemudian mendapatkan penghasilan tetap. Apakah itu ditempatkan di lembaga keuangan ataupun kemudian ditempatkan pada orang-orang tertentu yang punya usaha. Sebagai contoh, misalnya ada teman kita punya usaha, dia butuh modal. Nah, ini kita kasih modal nih ya, 100 juta modal dari saya. Ya, keuntungan setiap bulan dibagi ya berdasarkan hasil usaha yang dilakukan oleh teman kita yang punya modal. Maka kita mendapatkan keuntungan dengan jumlah nilai tertentu yang telah disepakati di antara kedua belah pihak. Ataupun kemudian kita menempatkan uang dalam sektor keuangan seperti deposito, maka akan ada bagi hasil setiap bulannya. Kalau deposito misalnya di angka 1 miliar misalnya, maka kemungkinan kita akan mendapatkan keuntungan di perbankan syariah itu bermain di angka 4 atau 4,5 juta per bulan berdasarkan tingkat keuntungan yang diraih oleh lembaga keuangan itu. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kemudian ketika kita membeli sesuatu untuk kita jadikan itu sebagai sesuatu yang kita investasikan, kita juga menginginkan bahwa kita mendapatkan jaminan bahwa bisnis ke depan kita tetap akan berjalan secara baik. Jadi ini tujuan-tujuan yang mungkin bisa dilakukan di dalam melakukan investasi. Nah, investasi itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah banyak jenisnya. Ada investasi yang bergerak di bidang properti. Masyarakat Aceh galak beli rumah. Di mana ada rumah baru dia belilah. Nah, dia properti dengan tujuan nanti harga properti itu naik, maka dia akan jual kembali. Ataupun kemudian properti itu dibeli lalu kemudian disewakan. Ya, banyak orang yang nyari tanah di sekitar kampus, di sekitar jalan tol, ada pengembangan kampus ke depan yang dia pikirkan ini rumah sewa. Nah, itu dia investasi dalam bentuk properti. Kemudian ada juga orang yang kemudian melakukan investasi dalam bentuk emas ya. Dia beli emas, kalau dulu ada istilahnya berkebun emas. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini nanti ada aspek fikihnya yang mungkin bisa kita diskusikan ataupun bisa saya sampaikan pada masa yang akan datang. Jadi dia beli emas hari ini misalnya 100 gram dengan harga sekitar 103 juta hari ini, kalau saya tidak salah. Lalu kemudian emas itu digadaikan di bank syariah, kan dapat uang lagi dia 90%. Jadi kalau harganya kita bilang 100 juta, dia gadaikan emas ini, maka dia dapat di angka 90 juta. 90 juta ini dia beli emas lagi. Itu berkebun emas. Jadi emas dari emas 100 gram kemudian dibeli 90 gram turun terus. Itu dia berkebun emas. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini nanti ada aspek fikihnya pembahasannya di sini yang lebih mendalam tentunya. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak investasi juga dalam bentuk investasi saham. Sukukah dia, kita beli saham ataupun sukuk yang dijual oleh pemerintah hari ini ya. Nah, ini juga bisa dilakukan kalau kemudian kita mempunyai uang dalam jumlah tertentu. Nah, investasi itu sendiri jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ada yang sifatnya jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek biasanya keuntungan tidak lebih besar dibandingkan jangka panjang. Ini pilihan-pilihan bagaimana kemudian kita melakukan investasi yang tentunya ujung-ujungnya memang kita menginginkan keuntungan. Dengan keuntungan itu maka kemudian bisa memitigasi resiko kita di masa yang akan datang. Sebagai contoh, saya sering memberikan kepada Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita punya anak yang hari ini di umur SD misalnya, nanti ketika dia masuk SMP mungkin dia masuk ke pesantren, tentunya kita butuh dana yang besar. Lalu kalau dia butuh dana yang besar, itu anak yang kedua. Anak yang pertama masuk kuliah pada bulan yang sama, sebagaimana yang terjadi di masyarakat Aceh hari ini. Jadi di bulan Agustus, September, Juli ini itu mulainya sekolah semua. Kalau kita ada anaknya berperingkat, ada 3 orang, satu masuk kampus, satu masuk pesantren, satu masuk SD, ini berat Pak, dan ini terasa hari ini di kalangan masyarakat kita. Nah, kalau kemudian kita tidak merencanakan pendapatan kita untuk kita alokasikan untuk investasi 6 tahun yang akan datang ketika anak kita masuk pesantren, maka kita akan menghadapi sedikit kewalahan.
Maka disinilah kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pilihan-pilihannya banyak, apakah jangka pendek, jangka panjang. Nanti baru kita lihat bagaimana Islam menjelaskan tentang hal ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa manfaatnya ketika kita melakukan investasi? Yang pertama, meningkatkan aset kita. Ya, sederhana, dari satu rumah punya dua rumah gitu ya, dari satu tanah punya dua tanah, dari satu kebun punya dua kebun, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, memenuhi kebutuhan hidup di masa depan. Jadi kenapa ada orang tua kita dulu di Aceh, dia beli emas. Jadi dia punya anak, anaknya akan sekolah ataupun anaknya akan menikah di suatu hari nanti, dia beli emas dari sekarang. Nah gitu dia. Tujuannya nanti ketika dia nikah, dia sudah punya modal. Jadi uang yang hari ini ditabung, dia belilah emas. Kalau uang itu ditabung dalam deposito, itu biasanya tidak terlalu menarik keuntungannya. Kenapa? Karena bisa terjadi inflasi. Antara bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah dengan tingkat inflasi, terkadang tingkat inflasi itu lebih tinggi. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memenuhi kebutuhan hidup masa depan, inilah yang kemudian menjadi sangat penting kita merencanakan keuangan kita. Dalam salah satu skimnya adalah merencanakan investasi. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat yang lainnya adalah ketika kita berpikir investasi, maka kita harus merubah gaya hidup kita. Artinya menekan pengeluaran. Illa qalilan mimma ta'kulun. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ubah gaya hidup kita. Berpikir masa depan, maka kemudian kita menyederhanakan makanan kita, tidak berfoya-foya, supaya kita punya saving. Saving inilah yang kemudian kita simpan, yang kita gunakan untuk menambah keuntungan kita di masa yang akan datang. Maka orang yang berpikir investasi, dia menyederhanakan gaya hidupnya, hanya ikut tren. Kalau orang ganti HP, saya nggak perlu ganti HP, gitulah kira-kira. Kalau orang satu hari minum kopi harus di warung kopi tertentu, saya minum kopi di warung biasa saja, yang penting kopinya enak, apalagi gratis, alhamdulillah, gitu deh kan. Pokoknya jangan keluar duit, tapi kopi dapat. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kemudian manfaat daripada investasi ini menghindari hutang, Pak. Itu yang saya katakan di awal, memitigasi risiko. Terkadang kita tidak tahu kondisi keluarga kita. Tiba-tiba anak kita naik motor kecelakaan, masuk rumah sakit harus operasi. Kalau di Aceh masih lumayan lah, ada JKA, masih ditanggung. Nah, bagaimana kalau anak kita di luar, dia tak punya asuransi, dia harus dilakukan operasi. Kalau kita tidak punya uang pada malam itu, mungkin tidak ada tindakan yang bisa diambil. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini sebagai gambaran umum saja kenapa investasi itu menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dawabit, aturan main investasi yang kita lakukan sesuai dengan syariah. Jangan sampai karena kita ingin mendapatkan keuntungan lalu kita menempatkan uang kita, modal kita, barang kita pada tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap keuntungan yang kita dapatkan dengan cara yang haram, maka keuntungan itu juga haram untuk digunakan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai landasan awal, Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi di rakaat pertama, imam kita membaca surah Al-Baqarah ayat 169, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai para manusia, Kulu ini ditafsirkan oleh para ulama di dalam tafsir, salah satunya adalah tafsir Ibnu Katsir. Kulu ini tidak diterjemahkan hanya memakan, karena tidak semua keuntungan yang kita dapatkan kita gunakan untuk membeli makanan. Tapi ada keuntungan yang kita dapatkan membeli rumah, membeli mobil, membeli pakaian, termasuk kemudian menempatkan pada portofolio ataupun pada bentuk-bentuk investasi. Maka Allah memberikan dawabitnya, halalan thayyiba, yaitu halal lagi baik. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai landasan pertama. Artinya dalam bisnis berlaku kawaid fiqhiyah, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Segala sesuatu dalam hubungan muamalah itu semuanya boleh kecuali ada yang melarangnya. Maka ketika kita ingin menempatkan sesuatu
Pertanyaannya, ada nggak yang mengharamkannya? Kalau itu tidak ada yang mengharamkannya, maka itu dibolehkan, karena landasan hukum awal dalam kegiatan muamalah, investasi ataupun ekonomi, hukumnya itu dibolehkan. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, at-tajir sudukul amin ma'an nabi was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur, pedagang di sini bukan hanya pedagang yang menjual barang, tapi pedagang yang menjual jasa. Jadi bukan hanya kita investasi dalam bentuk barang, tapi juga kita bisa investasi dalam bentuk portofolio jasa yang dijual, kemudian kita memberikan modalnya. Maka Rasulullah mengatakan as-sudukul amin, ya, mereka itu yang mempunyai perilaku jujur, maka nantinya dia akan dibangkitkan ma'an nabi wasiddiqin wasyuhada. Dia akan dibangkitkan dengan para nabi, siddiqin dan para syuhada. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 parameter investasi yang kita lakukan yang kemudian itu bisa dikatakan sesuai dengan syariah. Yang pertama, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menempatkan modal kita ataupun membeli sesuatu barang yang akan kita gunakan keuntungannya di masa yang akan datang, pastikan dia terbebas dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, transaksi yang dilarang di dalam Islam itu tidak banyak. Yang pertama misalnya riba. Maka Bapak Ibu ketika ingin menempatkan contoh deposito, silakan deposito ditempatkan, tapi tempatkan pada platform keuangan yang tidak mengandung unsur riba. Jangan kemudian karena kita memitigasi resiko yang akan datang, kita taruh di uang yang mengandung unsur riba, kita untung di dunia, ya, sementara Pak, ya, belum tentu untung akan selamanya. Yang dahsyatnya lagi adalah kita terpuruk nanti di yaumil qiyamah. Kenapa? Karena bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan transaksi ribawi. Jadi jangan gara-gara kita ingin cari untung lalu kita menghalalkan cara. Ini yang sederhananya. Oh, kalau di bank syariah sedikit kali untungnya, taruh di bank konven. Oh, untungnya lebih besar. Oke Pak, untungnya lebih besar, tapi cara pandang kita seakan-akan kita hanya hidup di dunia. Maka Rasulullah selalu, ya, saya selalu mengingatkan di kajian subuh, orang yang cerdas itu adalah al-kaisu man dana nafsahu wa amala lima ba'dal maut. Ia adalah mereka yang berfikir untuk kehidupan pasca kematian, dunia sementara, akhirat selamanya. Jadi harta yang Allah kuasakan kepada kita itu sementara. Bagaimana harta itu memitigasi resiko kita di akhirat itu lebih penting dibandingkan di dunia. Jadi harta itu menjadi pendorong kita masuk surga, bukan penghambat kita masuk ke dalam surga. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, pastikan jangan keinginan kita untuk mendapatkan keuntungan lalu kemudian kita menghalalkan segala cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada riba yang tadi sudah kita bahas, ada gharar, ketidakpastian, ada ihtikar, kita melakukan rekayasa dalam supply supaya harganya naik, kita rekayasa permintaan, pada permintaannya tidak ada sehingga kita mendapatkan keuntungan. Ataupun bai'un najasi, merekayasa permintaan. Kalau ihtikar ini Pak, kita nyimpan barang sehingga barang itu langka di pasar, barang itu cuma ada di kita, maka ketika permintaan besar barang tidak ada, harga naik, baru kita lepas. Ini orang-orang yang tidak benar dalam berdagang. Tujuan adalah untuk mencari keuntungan tapi kemudian memunculkan kezaliman. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, secara sederhana ada 3 parameter. Yang pertama, bebaskan transaksi investasi kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memastikan bahwa transaksi yang kita lakukan itu sesuai dengan akad-akad syariah. Ini dulu sudah pernah kita bahas secara umum. Jadi saya kasih contoh sederhana saja. Bapak punya modal nih, menempatkan sahamnya atau membantu usaha temannya, namanya kerjasama. Dia butuh dana, kita bilanglah dia punya toko, dia butuh dana 200 juta untuk beli barang. Lalu dia minta modal sama kita, kita kasih modalnya, ini 200 juta.
Pertanyaan pertama, 200 juta ini hutang atau modal usaha? Kalau hutang, usaha itu gagal, maka wajib dibayar karena hutang. Nyo hutang beh. Dan hutang ketika saya berikan kepada teman saya, maka saya tidak boleh meminta lebih. Kalau minta lebih namanya riba. Kasih 200 juta, kembalikan 250, 50 juta, itu hukumnya haram. Kenapa? Itu riba, karena hutang. Oke, saya tidak pakai hutang Ustaz, tapi kerjasama. Berarti kalau kerjasama, ya namanya syirkah. Dia punya modal 200 juta, tambah modal kita 200 juta, bercampur ini barang, uangnya bercampur, set, disepakati, keuntungannya 50-50, 50%, 50%. Oke, setuju, maka dia bekerja. Ketika dia bekerja, keuntungan yang ia dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan, modal nanti dikembalikan. Jelas ya? 50 tadi 200 juta, maka nanti ketika bubar syirkah kebersamaan ini, modalnya dikembalikan, keuntungannya dibagi dua. Ya. Penentuan keuntungan karena mengikuti akad-akad syariah, apabila transaksinya menggunakan akad kerjasama, akad syirkah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah tidak boleh menentukan keuntungan dalam bentuk nominal. Ini saya kasih 200 juta ya, tambahan modal untuk bapak usaha, keuntungan setiap bulan kepada saya 10 juta, hukumnya haram. Kenapa? Karena kerjasama. Kalau kerjasama tidak bisa memastikan sesuatu yang tidak pasti, usahanya masih bergulir nih, tapi tiba-tiba kita kemudian mematok keuntungan pada angka 10 juta. Kita mematok keuntungan dibolehkan pada nisbahnya, persentase. Kalau dapat dia untung 20 juta, 50-50 kita bagi, berarti dapat 10 juta. Kalau bulan depan dia dapat 8 juta, berarti 50-50-nya 4 juta, sesuai dengan tingkat usaha yang ia dapatkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali lagi kepada transaksi, akad apa yang kita gunakan dalam investasi. Jadi memastikan sesuatu yang tidak pasti itu tidak dibolehkan di dalam Islam. Maka nantinya Bapak tinggal memilih, saya ingin menggunakan akad kerjasama, ataupun akad hutang piutang, ataupun akad jual beli. Kalau jual beli, untungnya bisa dapat di depan. Oke, Bapak mau usaha, apa yang Bapak butuh? Saya butuh mesin cetak baliho karena mau pemilu. Ya kan, banyak permintaan baliho digantung di mana-mana. Saya nggak mau tambah modal nih ya. Kalau saya tambah modal kan ada resiko. Saya tanya, Bapak butuh apa? Mesin. Oke, mesin berapa harganya? 100 juta. Boleh Pak, saya beli. Ini kalau kita tidak mau menggunakan platform lembaga keuangan, kita punya modal, kita kerjasama aja dengan teman kita. Beli harga mesin cetak baliho misalnya, atau digital printing, gitu kan, harganya 100 juta, milik saya beli cash. Di mana terserah, mau dibeli di Jakarta atau di Cina, terserah, barangnya sampai, lalu saya jual kepada Bapak dengan tidak cash. Berapa harganya? 150 juta. Setuju dia, dicicil, maka 150 juta itu wajib dikembalikan. Kenapa? Karena jual beli. Jadi dia menggunakan akad murabahah, jual beli, yang dicatat sebagai hutang yang wajib dia bayar, dan itu sudah disepakati di awal. Resiko dengan akad kerjasama musyarakah, kalau kerja musyarakah investasi pada usaha tadi dia rugi, maka kita siap menanggung kerugian. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini indahnya Islam, bahwa akad-akad itu punya pencirian yang tujuan akhirnya adalah menciptakan keadilan dan kebersamaan, dan itu difahami sejak dari awal. Ada orang mengatakan, Ustadz, dia menjanjikan pokoknya kalau dia kasih 100 juta keuntungannya 4 juta setiap bulan. Apakah boleh? Dia pakai akad apa dulu, saya tanya. Oh, akad musyarakah kerjasama. Maka itu tidak dibenarkan. Yang terakhir, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dari 3 parameter itu, bahwa ketika kita melakukan investasi, maka kita harus menjaga adab-adab akhlak di dalam Islam. Jangan sampai kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kita berusaha, kita punya uang banyak, lalu kita merasa kitalah yang paling hebat.
orang yang kemudian kita tempatkan dana itu menjadi budak kita, suka-suka kita ngomong, akhlak kita, cara kita berbicara kasar, maka itu tidak dibenarkan oleh syariat. Innallaha yuhibbu idza amila ahadakum amalan ayyuqinahu, bahwa sesungguhnya Allah menjadi orang apabila ia bekerja, dia bekerja dengan cara sempurna. Jadi bukan hanya kita memastikan itu halal, kemudian akadnya sesuai dengan syariah, tapi dibingkai dengan keindahan akhlak. Itulah yang kemudian menyebabkan investasi dan kegiatan bisnis Rasulullah dari waktu ke waktu terus bertambah sampai puncaknya itu uang bekerja untuk Rasul, sehingga Rasulullah di umur 38 tahun itu tidak lagi bekerja, tapi usahanya sudah dikelola oleh banyak orang. Jadi keuntungan Rasulullah ketika bekerja sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah mempunyai pendapatan yang cukup besar, yang cukup banyak. Di umur 38 tahun mulailah Rasulullah kemudian bertahanus ke Gua Hira, berfikir tentang umat ini. Turunlah wahyu, diangkat menjadi Rasul, semua aset kekayaan yang dimiliki didedikasikan untuk Allah, menyebarkan Islam. Sampai hari ini kita mendapatkan nikmat dari keimanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba yang selalu bersyukur dengan nikmatnya, mampu mengelola nikmat ini, nikmat yang Allah titipkan untuk kepentingan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta yang berputar dalam kehidupan kita menjadi harta yang barokah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sampai di sini pembahasan kita 4 kali pertemuan tentang perencanaan keuangan. Insyaallah minggu depan kita akan lanjutkan pada tema yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya habibi ya Muhammad, ya arus al-khafiqaini. Ya mu'ayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblatayn. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam.